dahulu saya memperkenalkan diri kepada dosen penguji dan juga kepada guru pamong. Sesuai dengan data yang ada di kartu ujian saya ini, nama adalah Diana Manurung, status mahasiswa dari perguruan tinggi IAKN Ambon dari Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor induk mahasiswa 1520200104285. Saya dari Rombel 1. Nah, demikianlah perkenalan singkat saya kepada Bapak dosen penguji dan juga guru pamong. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selamat pagi kepada seluruh anak didik. Coba dulu kita perhatikan tempat duduk kita masing-masing supaya kita mengatur jarak kita masing-masing, jangan terlalu dekat. Kemudian kalau ada kertas-kertas yang berserakan, coba dibuat kepada tempatnya supaya kita mengikuti proses pembelajaran ini dalam keadaan nyaman dan damai. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu. Tuhan telah berikan kesehatan kepada kami, dan Tuhan juga berikan waktu yang baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan seperti biasa untuk melaksanakan aktivitas kami Tuhan, mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Kami mengundang Engkau Tuhan agar Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, memberikan pengertian kepada kami Tuhan, agar apa yang kami bicarakan pada saat ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh juga kami jadikan sebagai pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, yang akan membuat kami Tuhan semakin mengenal Engkau dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini dari awal sampai akhir. Terlebih dahulu ampunilah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pertama-tama saya akan membacakan apa yang merupakan tujuan daripada pembelajaran kita pada saat ini. Atau dengan kata lain, ya, kompetensi yang harus kamu capai setelah kita selesai proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian tentang Roh Kudus berdasarkan Alkitab. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peranan Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman berdasarkan penuturan Alkitab. Tujuan yang ketiga adalah setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menguraikan kisah nyata peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 1 Samuel 16 dan Mazmur 23. Kemudian yang terakhir adalah setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyusun sebuah presentasi yang berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab.
membuat suatu presentasi mengenai peranan daripada Roh Kudus sebagai pembaharu yang mengacu kepada Alkitab. Baiklah, ini ada gambar. Nampak kan? Nampak kan? Bisa kamu lihat? Bisa kamu perhatikan? Ya, ini ada gambar. Ini adalah gambar Robert Walter Monginsidi. Tahun 1973, ya, Robert Walter Monginsidi ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional pada tahun 1973. Sedikit kisah mengenai Robert Walter Monginsidi. Ia lahir 15 Februari 1925. 15 Februari 1925. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pada saat itu Robert Walter Monginsidi berusia 20 tahun. Jadi boleh dikatakan hampir sebaya dengan kamu, dengan usia kamu. Ya, mungkin dia lebih tua, ya 1 atau 2 tahun bila dibandingkan dengan usia kamu sekarang. Ya, walaupun Indonesia sudah merdeka, sudah memproklamirkan kemerdekaannya kepada dunia, ya, pemerintah Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia. Jiwa patriotisme, semangat nasionalisme yang ada pada diri Robert Walter Monginsidi, ya, mendorong dia untuk memasuki anggota pejuang kemerdekaan di daerah Makassar. 27 Oktober 1945, Robert Walter Monginsidi memimpin sebuah serangan terhadap pos pemerintahan Belanda. Kita akui bahwa serangan itu tim Robert Walter Monginsidi mengalami suatu kekalahan. Wajar, karena kekuatan militer daripada pemerintah Belanda sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang serba modern bila dibandingkan dengan kekuatan militer tenaga Indonesia yang begitu sangat sederhana sekali. Ya, akhirnya tim Indonesia, tim Robert Walter Monginsidi yang mengundurkan diri, mereka mengasingkan diri. Dalam situasi seperti itu, di tempat pengasingan, ya, mereka mengundurkan diri, bukan berarti mereka pasif atau diam. Ya, mereka membentuk suatu kekuatan, yang menyusun suatu kekuatan baru dengan membentuk suatu organisasi yang disebut dengan RAPRIS, yaitu Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi, RAPRIS, Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan. Dalam situasi yang seperti ini, Robert sering menyamar dengan tujuan supaya bisa keluar masuk kota. 28 Februari 1947, malam bagi Robert, ya, pada saat pemerintah Belanda mengadakan razia besar-besaran, Robert tertangkap. Kemudian 27 Oktober 1947, ya, kurang lebih 8 bulan di dalam tahanan, ia berhasil meloloskan diri. Tetapi 9 hari kemudian, ya, Robert Walter Monginsidi kembali terjaring dalam penyamarannya, ditangkap kembali oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mengusulkan suatu perdamaian, mengajak untuk bekerja sama. Tetapi dengan tegas, Robert Walter Monginsidi menentang, yang akhirnya Robert Walter Monginsidi pun divonis hukuman mati. Ada satu yang menarik dari peristiwa hukuman mati tersebut, ya, peristiwa penembakan. Kita dapat melihat di sana perasaan tenang dan damai kelihatan dari sikap hidup Robert Walter Monginsidi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, ya, tetapi dengan tenang, dengan penuh kedamaian, ya, dengan sukacita, yang menerima semuanya itu. Sebelum peristiwa penembakan, ya, dia sempat menyalami semua orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia juga memaafkan orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa mereka adalah
melaksanakan tugas daripada atasan mereka. Robert Walter Lumsini menolak matanya ditutup pada saat ia hendak ditembak mati karena ia ingin menyaksikan peluru tersebut menyasar tubuhnya. Nah, muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan sehingga rasa tenang, rasa damai, rasa berani ada pada diri Robert Walter Lumsini? Satu adalah karena ajaran kekristenan yang sudah melekat dalam kehidupannya. Dia merasa, dia menyadari bahwa pada saat itu dalam setiap gerak langkahnya, dalam setiap segala sesuatu yang dia perbuat, dia merasa adanya campur tangan daripada Roh Allah itu sendiri. Roh Allah menyertai dia dan mempunyai keyakinan bahwa suatu saat dia akan menerima sukacita dan dia bersama dengan Allah. Kemudian yang berikut, coba dulu kamu perhatikan gambar yang berikut. Ini adalah gambar yang sudah tidak asing lagi, seperti yang diberitakan dalam Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Di sini kita lihat adalah peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat di sini ada gambar di atas seekor burung merpati. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, hingga seekor burung merpati di atas kepala Yesus. Penampakan seekor burung merpati di sini adalah melambangkan kehadiran Roh Kudus yang akan menyertai Yesus di dalam tugas pelayanannya. Sama dengan Robert Walter Lumsini tadi, pada saat dia hendak ditembak oleh penembak, dia merasakan Roh Allah itu ada menyertai dia, sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa getar, dan tidak ada rasa cemas. Semua dihadapi dengan tenang. Dan itulah yang merupakan pokok pembahasan kita pada saat ini, yaitu mengenai Roh Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Coba kamu buka dulu Alkitab kamu, buka dulu Alkitabnya, yaitu Yohanes 14. Coba buka dulu Yohanes 14. Di mana itu kitab Yohanes? Matius, Markus, Lukas, Yohanes pasal 14 ayat 17. Coba dulu saya bacakan, kemudian kamu dengarkan. Sambil didengarkan, kamu perhatikan. Saya bacakan, dengar dan pahami. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulang, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dari ayat ini, dari ayat ini, apa yang merupakan peranan daripada Roh Kudus tersebut? Sebelum kita bahas peranan daripada Roh Kudus ini sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu Roh Kudus itu. Siapa itu Roh Kudus itu? Bagaimana itu Roh Kudus itu? Jangan kita pahami, jangan kita bahas mengenai peranan daripada Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu kita tidak tahu, tidak kenal siapa itu Roh Kudus itu yang sebenarnya. Tadi saya sudah bacakan tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan Roh Kudus. Dalam ajaran kekristenan kita mengenal dengan istilah Trinitas atau Tritunggal. Di dalam Tritunggalan itu di sana ada Allah Bapa sebagai pencipta, kemudian di sana ada Allah Anak sebagai
penyelamat yang menyelamatkan ciptaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada Roh Kudus, yaitu sebagai penghibur, pembaharu, ya, yang menghibur, yang membaharui manusia yang telah diselamatkan itu, ciptaan yang telah diselamatkan itu, supaya boleh hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berjalan sesuai dengan keinginan hati sendiri, ya, tetapi berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam diri setiap manusia, yang membaharui setiap perjalanan kehidupan manusia, sehingga manusia itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sedikit pemahaman mengenai siapa itu Roh Kudus itu. Satu yang perlu kamu perhatikan, Roh Kudus itu adalah tinggal di dalam diri setiap manusia. Itu perlu kamu perhatikan. Baik, kita kembali kepada peranan Roh Kudus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 17. Dikatakan di sana yang merupakan peranan daripada Roh Kudus itu adalah sebagai penolong, ya, kemudian menyertai seluruh manusia, yang menyertai manusia sebagai penolong dan menyertai manusia. Orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang mempunyai kesulitan, lalu kita katakan, ataupun pergumulan, ya. Saya yakin ya kita mempunyai kesulitan ataupun pergumulan kita masing-masing, ya, besar kecil pergumulan kita yang tahu dan kita yang merasakan. Sebagai orang Kristen yang sejati, ya, sebagai remaja Kristen yang benar, ya, mengharapkan pertolongan, ya, kita sering salah jalan, ya, sering kita untuk mencari penghiburan, sering kita untuk mencari pertolongan, kita pergi ke tempat-tempat hiburan, ya, kita tak lari kepada Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi, Roh Allah itu, Roh Kudus itu, Dia dan tinggal di dalam diri kamu. Kenapa? Pada saat kita menghadapi suatu kesulitan, ya, pada saat kita mengalami suatu pergumulan, kenapa bukan Roh Kudus di dalam diri kita, supaya Ialah yang memberikan pertolongan kepada kita? Kenapa kita harus lari jauh-jauh pergi ke tempat hiburan? Kalau kita pergi ke tempat hiburan sudah memakan waktu, sudah memakan biaya. Kalaupun di situ kamu menemukan suatu penghiburan yang kamu peroleh adalah sesaat, ya, sesaat, habis waktu, habis tenaga, habis materi, uang dan sebagainya, ya. Ada yang gampang, ada yang efisien, ya. Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, apabila kamu panggil, apabila kamu berserah kepada Dia, maka Dia akan memberikan jalan keluar terhadap pergumulan yang kamu hadapi. Jadi jangan takut, ya. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita dan akan senantiasa menyertai kita sampai kapanpun. Ya, saya bukan dengan situasi kita sekarang, ya, situasi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bukan Indonesia saja, ya, dunia dilanda oleh COVID-19. Sekarang bagaimana? Ya, berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pembelajaran. Bukan hanya di sekolah kita ini aja, di seluruhnya, ya, Indonesia, ya, bukan hanya berdampak kepada pekerjaan, tetapi berdampak juga di dalam sektor pendidikan. Di sekolah kita, ya, akibat daripada COVID-19, ya, kita melaksanakan pembelajaran online. Di samping itu juga, ya, ada juga sebagian yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya. Tapi walaupun situasi virus COVID-19 kata kita sekarang ada, jangan jadi kendor, ya, tetap belajar, ya, laksanakan belajar sesuai dengan apa yang menghasilkan yang baik untuk kita. Karena apa? Yakin dan percayalah, Roh Kudus, Roh Allah itu akan tetap senantiasa akan menyertai kita sampai kapanpun. Jangan takut, ya. Memang banyak yang korban karena virus COVID-19. Jangan kamu jadi takut sehingga belajar kamu tidak berani keluar dari rumah. Yang penting laksanakan protokol kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaga diri baik-baik, ya, sedapat mungkin hindari kerumunan.
Dan ingat, Roh Allah akan senantiasa tetap menolong dan akan menyertai kita sampai kapanpun. Kita buka, coba buka kembali Roma 8 ayat 26 ya. Roma 8 ayat 26. Coba dulu, buka dulu Roma 8 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Sudah dapat? Baik, dengarkan akan saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dari ayat ini, ya, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Roh Kudus itu berperan untuk membantu manusia itu dalam hal berdoa. Fakta ya, seringkali orang kalau disuruh berdoa banyak alasannya. Janganlah dulu saya, gantilah dulu, sianglah dulu, pikiran lagi nggak tenang, pikiran lagi kacau. Janganlah dulu saya, nggak tahu saya berdoa. Janganlah dulu saya berdoa atau saya tulis dulu. Ya berdoa boleh ditulis ya, boleh ditulis. Tapi bagaimana kalau secara mendadak kita bisa berdoa? Kapan mau menulisnya? Ya, kapan mau menulisnya? Orang Kristen ya berdoa itu adalah merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya dikatakan doa itu adalah napas hidup bagi orang Kristen. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa berarti sudah tidak napas, sama dengan orang yang sudah meninggal. Ya, jadi jangan dijadikan masalah kalau kita disuruh berdoa. Ingat ya, Roh Kudus, Roh Allah itu akan memberikan pertolongan, akan membantu kita untuk mengucapkan, untuk mengeluarkan apa yang akan kita ucapkan di dalam doa kita. Kalau kamu tidak percaya, silakan ya, mulai saat ini silakan dicoba dulu ya, dicoba dulu. Benar nggak yang dikatakan oleh Ibu Anggul tersebut ya? Pada saat kamu mau berdoa ya, ucapkan dulu dalam hatimu, Tuhan ya, Allah Roh Kudus ya, bantu saya, tolong saya untuk berdoa. Kemudian lihat apa yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, coba buka dulu Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, ini adalah mengenai buah-buah roh. Saya percaya ini bukan lagi merupakan materi yang asing. Buah-buah roh ini sudah sering kamu dengarkan ya, sudah sering kita dengarkan. Namun ya dalam pelaksanaannya ya boleh dikatakan belum seperti yang diharapkan ya. Buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang pertama adalah kasih, seperti di sini ada ini ya, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Saya yakin kalau saya suruh kamu untuk mengucapkan ke-9 buah roh ini, saya yakin kamu semuanya nilai 100. Tetapi ada tapinya ya, dalam pelaksanaan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ini adalah merupakan hal yang sangat sulit sekali untuk dilakukan. Tetapi ya, apabila Roh Allah itu ada beserta dengan kita, menyertai kita dimanapun kita berada, tidak ada yang sulit. Kita akan ditolong. Nah, yang pertama di sana, ya kasih. Coba dulu lihat diri kita, jangan dulu orang lainnya. Kita dulu, orang lain belakangan dulu. Yang nomor 1 adalah kita, kasih. Dikatakan pertama kasih. Bagaimana diri saya? Adakah kasih dalam diri saya? Tidak mungkin saya bisa mengasihi diri orang lain kalau memang diri saya sendiri tidak saya kasih. Pertama tanya dulu diri kamu, ya, ke-9 buah itu kasih. Adakah kasih dalam diri saya? Coba ditanya, tidak usah dijawab. Tanya diri kamu sendiri, kemudian jawab pertanyaan kamu sendiri. Renungkan, ya, kemudian mari berusaha untuk melaksanakannya. Adakah kasih? Kemudian yang kedua, sukacita bagaimana? Adakah sukacita dalam diri saya? Bagaimana? Kalau ada permasalahan, apakah saya langsung kendor, patah semangat, frustasi? Bagaimana? Adakah sukacita itu? Kemudian berikutnya damai sejahtera. Ketiga, adakah damai sejahtera dalam diri saya?
memasuki kompleks sekolah dan juga setelah keluar dari kompleks sekolah, kita sudah membiasakan untuk cuci tangan, ya, biasakan antri, ya, bersabar. Kenyataannya apa? Ada yang dari belakang langsung maju ke depan supaya cepat selesai cuci tangan dan langsung pulang, ya. Bagaimana? Apakah Anda termasuk orang yang sabar, ya, kesabaran, ya? Kemudian yang berikutnya kemurahan, kemudian yang berikutnya kebaikan, ya. Coba tanya diri kamu sendiri, bagaimana kemurahan dan kebaikan itu? Sudah saya terapkankah di dalam kehidupan saya sehari-hari kemurahan dan kebaikan, ya? Sebagai contoh, ya, ini sudah menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mungkin kita banyak yang akan pulang kampung, ya. Tiket-tiket semua sudah pada penuh, sehingga tanpa tempat duduk pun kita rela untuk membeli tiket. Yang penting kita ya bisa sampai ke kampung halaman yang walaupun berdiri di dalam bus ataupun kereta api. Ya, andai kata kamu melihat ada orang tua yang sedang berdiri sementara kamu duduk, bagaimana sikap kamu seharusnya? Ya, bagaimana sikap kamu seharusnya? Apakah kamu membiarkan orang tua tersebut berdiri sementara kamu yang masih muda tetap duduk di tempat duduk kamu? Coba tanya diri Anda sendiri, adakah kesabaran, adakah kemurahan, adakah kebaikan itu dalam kehidupan saya? Kemudian yang berikutnya kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebulan 2 kali itu kamu sudah bisa mengucapkannya dengan sangat gampang, tetapi pelaksanaannya boleh dikatakan masih sangat sulit. Ya, karena apa? Ya, karena kita tidak menyerahkan diri kepada Allah itu. Ya, kita lebih berfokus kepada pikiran kita sendiri, lebih fokus pada kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri ada di atas segala-galanya. Itu sangat pertentangan yang sebagai remaja Kristen. Nah, tadi saya katakan ya bahwa peran Roh Kudus itu adalah sebagai pembaharu dalam kehidupan orang beriman. Ya, kita lihat ini dalam 1 Samuel 16 dan Mazmur 23. Kita lihat ya bagaimana campur tangan Allah itu dalam kehidupan Raja Daud. Jadi kita lihat Daud setelah diurapi oleh Samuel, ya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi Raja Israel yang terkenal. Kita lihat di dalam Mazmur 23 pergumulan hidup yang dialami oleh Daud, ya, yang membuat dia tenang dan damai, yang walaupun bahaya mengancam kehidupannya, ya, sehingga Daud bisa membuat suatu kesaksian kepada orang-orang banyak, juga kepada kita orang Kristen zaman sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Ya, bagaimana dengan kamu? Kita di sini sudah mempelajari mengenai Roh Kudus, ya. Kalau saya mengatakan yang orang yang tidak merasakan campur tangan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya adalah termasuk orang Kristen yang paling dalam. Tadi saya katakan Roh Kudus itu adalah yang Roh Allah yang tinggal di dalam hati, di dalam diri setiap orang beriman. Ya, kalau memang tidak ada pengaruh daripada Roh Kudus itu kita alami, kita rasakan, sementara ia tinggal di dalam diri kita, bukankah kita termasuk orang Kristen yang paling dalam? Ya, saya bukan menghakimi ya, yang termasuk orang Kristen yang paling dalam. Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Tetapi apa? Kita tidak merasakan campur tangan Dia di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang kita ingini. Ya, merugikan orang lain tidak menjadi persoalan. Yang penting diri kita sendiri senang. Jadi saya berharap ya dengan mempelajari materi ini, ya, mari kita berserah, serahkan diri kepada Tuhan dan mintalah supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada, sehingga Allah sendiri yang membaharui hidup kita. Kalau kita selama ini termasuk orang yang malas, maka Allah sendiri akan berubah kita menjadi orang yang rajin. Ya, kalau kita selama ini termasuk siswa yang tidak hormat kepada orang tua, suka melawan kepada orang tua, maka Roh Kudus itu sendiri yang akan membimbing kita supaya kita bisa menghormati orang tua kita dan juga orang lain. Ya, kalau kita selama ini orang yang tidak peduli, ya, terhadap sesama, ya, terhadap lingkungan, ya, tidak peduli, berantakan lingkungan tidak peduli, ya,
manusia, ya. Maka Allah sendiri yang merubah kita sehingga kita menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Kelestarian alam itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, alam ini diciptakan oleh Allah adalah untuk kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan ya alam semesta ini. Ya, serahkan kita kepada Roh Kudus supaya Roh Allah sendiri yang membimbing kita, supaya kita juga menaruh perhatian terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Itulah materi pembahasan kita. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau kita diskusikan? Baiklah, di sana ada saya buat 5 soal itu supaya kamu diskusikan bersama. Kemudian tugas presentasi yang sudah saya buatkan di sana supaya kamu kerjakan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir adalah sebelum kita tutup dengan doa, saya akan membacakan apa yang merupakan kesimpulan daripada pembelajaran kita pada saat ini. Kesimpulan, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Dengan keberanian, orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut sekalipun, dan dari situ pula mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan menurut kehendak Allah, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntut dari setiap orang Kristen, atau hidup yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Untuk mengakhiri, kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu untuk waktu yang telah kami pakai. Tuhan, tolonglah kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan, agar kami mampu mencerminkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa tetap menyertai seluruh umat-Mu yang selalu berpengharapan kepadamu. Tolong kami Tuhan agar senantiasa dapat berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanamkan kepada kami Tuhan pribadi lepas pribadi hidup saling mengasihi. Berikan kepada kami Tuhan sukacita yang daripada Engkau. Berikan kepada kami Tuhan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kedamaian, kebaikan, kesetiaan. Dan tolong kami juga Tuhan boleh menguasai diri kami dimanapun kami berada, sehingga semuanya Tuhan boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami, Engkau menyertai kami di perjalanan, Engkau mengantar kami agar kami sampai dengan selamat di rumah kami.